Halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di pekan ke-12, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai pemanasan di atmosfer. Nah, kita akan membahas tentang transfer energi sebagai panas. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu benda tersebut. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata atom atau molekul individu dalam suatu zat. Tiga mekanisme perpindahan energi sebagai panas adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita akan coba membahas ketiganya. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui materi melalui aktivitas molekuler. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang adanya perpindahan massa atau sirkulasi tanpa adanya sentuhan. Nah, ini ya sebagai contoh bagaimana perpindahan konduksi, konveksi, dan radiasi dalam satu waktu. Ketika misalnya kita lagi lagi camping ataupun lagi naik gunung, maka kita akan menggunakan kompor alami kan ya. Nah, ketika kita menggunakan panci yang bahannya adalah konduktor panas, maka otomatis ketika pancinya terpanaskan, maka otomatis tangan kita akan juga merasakan panas ketika memegang langsung dari panci tersebut. Nah, perpindahan panas antara panci ke tangan kita itulah yang kita sebut sebagai konduksi. Nah, lain cerita kalau di materi fluida ini. Nah, materi fluida ini awalnya kan nggak panas ya, kemudian terpanaskan menjadi panas. Nah, panasnya itu tersebar karena menggunakan mekanisme konveksi. Adapun kalau seandainya di api unggun atau ini adalah kompor alami, ini panasnya bisa terasakan oleh tangan kita langsung. Nah, itulah yang kita sebut sebagai radiasi. Oke, yang berikutnya adalah gelombang elektromagnetik. Matahari memancarkan cahaya dan panas serta sinar ultraviolet yang menyebabkan warna coklat karena berjemur. Bentuk-bentuk energi ini hanya sebagian dari sejumlah besar energi yang dipancarkan oleh matahari yang disebut sebagai spektrum elektromagnetik. Nah, inilah diagram yang mengilustrasikan panjang gelombang dan tipe radiasinya. Nah, kita bisa lihat di sini ada cahaya tampak yang warnanya ini yang kita kenal sebagai warna pelangi, di mana ini adalah semakin ke kanan ini adalah yang panjang gelombangnya. Sedangkan yang ini adalah yang pendek panjang gelombangnya. Nah, tapi nanti kebalikan dengan frekuensi, di mana dari gambar ini adalah yang memiliki frekuensi paling tinggi, sedangkan yang di radio atau gelombang radio ini adalah yang memiliki frekuensi paling rendah. Nah, ini pelangi, di mana terjadi sebuah peristiwa dispersi atau pembiasan cahaya matahari oleh air hujan. Makanya pelangi itu munculnya setelah hujan. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi atau panas melalui ruang oleh gelombang elektromagnetik yang merambat ke segala arah. Tidak seperti konduksi dan konveksi yang membutuhkan medium untuk dilalui, energi radiasi dapat melakukan perpindahan melalui ruang hampa udara. Nah, di radiasi ini, yang pertama adalah semua benda pada suhu berapapun pasti memancarkan energi radiasi. Yang berikutnya adalah benda yang lebih panas memancarkan lebih banyak energi total persatuan luas daripada benda yang lebih dingin. Benda radiasi terpanas menghasilkan panjang gelombang terpendek dari radiasi maksimum. Yang terakhir, benda yang merupakan penyerap radiasi yang baik juga merupakan penghasil emisi yang baik. Nah, ketika radiasi mengenai suatu objek, biasanya ada 3 hasil yang berbeda. Yang pertama adalah sebagian energi diserap oleh benda. Ini ada biasanya di benda-benda yang gelap atau benda hitam. Yang berikutnya adalah zat seperti air dan udara yang transparan terhadap panjang gelombang radiasi tertentu. Dan yang ketiga adalah beberapa radiasi dapat memantulkan dari objek tanpa diserap atau ditransmisikan. Biasanya oleh benda-benda yang berwarna cerah atau warna putih. Oke, diagram ini menunjukkan distribusi
rata-rata radiasi matahari datang dalam persentase. Lebih banyak radiasi matahari yang diserap oleh permukaan dibandingkan yang diserap oleh atmosfer itu sendiri. Jadi yang diserap oleh atmosfer cuma 20%. Sisanya 50%-nya ini kurang lebih diserap oleh permukaan bumi. Nah, apa yang terjadi ketika ada radiasi matahari? Yang berikutnya adalah refleksi dan penghamburan. Pemantulan atau refleksi terjadi ketika cahaya memantul dari suatu benda. Radiasi refleksi memiliki intensitas yang sama dengan radiasi insiden. Hamburan atau penghamburan menghasilkan lebih banyak sinar lemah yang bergerak ke arah yang berbeda. Yang berikutnya ada absorpsi atau penyerapan. Sekitar 50% energi matahari yang mengenai bagian atas atmosfer mencapai permukaan bumi dan diserap. Efek rumah kaca adalah pemanasan permukaan bumi dan atmosfer dari radiasi matahari yang diserap dan dipancarkan oleh atmosfer, terutama oleh uap air dan karbon dioksida. Oke, materi yang kedua ini dicukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau nggak ada pertanyaan silakan lanjut ke kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.